Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 11 IPS 1. Bertemu lagi dengan saya, Bu Ufi. Kita hari ini akan belajar sejarah peminatan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa dengan mudah masuk ke pemahaman kita. Oke, setelah berdoa, untuk kehadirannya sudah saya tulis ya, yang hadir siapa saja. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya ingatkan lagi kalau belajar sejarah itu sangat penting gunanya. Oleh karena itu jangan pernah bosan untuk belajar sejarah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba kalian amati dulu gambar yang ada di samping. Kalian tentunya sudah tidak asing lagi dengan gambar yang ada di samping. Gambar apa? Ya, gambar Menara Eiffel. Menara Eiffel itu ada di negara Prancis, tepatnya ada di kota Paris. Nah, ada yang tahu kenapa sih Menara Eiffel itu dibangun? Ada yang tahu? Nah, Menara Eiffel itu dibangun ketika itu pada tahun 1887. Nah, jadi Menara Eiffel ketika itu kan masih berbentuk kerangka. Kerangkanya itu digunakan sebagai pintu masuk ketika itu sedang ada acara peringatan 1 abad terjadinya revolusi Prancis. Ada yang pernah dengar tentang revolusi Prancis? Nah, pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang revolusi Amerika. Nah, dengan terjadinya revolusi Amerika itu memberikan dampak yang cukup luas. Nah, salah satunya revolusi Amerika itu memberikan inspirasi terhadap munculnya revolusi Prancis yang ada di Prancis. Jadi revolusi Amerika itu masih ada hubungannya dengan revolusi Prancis, memberikan inspirasi dengan munculnya revolusi Prancis. Jadi hari ini kita akan belajar tentang revolusi Prancis. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian setelah mempelajari materi hari ini diharapkan bisa menjelaskan kondisi di Prancis ketika itu seperti apa sehingga memunculkan revolusi Prancis. Kemudian tujuan yang kedua, kalian bisa menyebutkan latar belakang dari munculnya revolusi Prancis. Tujuan yang ketiga, kalian bisa menjelaskan, bisa menguraikan bagaimana jalannya revolusi Prancis. Dan tujuan yang keempat, kalian bisa menyebutkan dampak dari revolusi Prancis. Dan tujuan yang kelima, kalian bisa menyimpulkan dari materi revolusi Prancis. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar seperti biasa, kita diskusi tanya jawab ya. Jadi nanti saya beri waktu untuk membaca materi, kemudian nanti kita akan tanya jawab diskusi. Oke, kita langsung masuk ke materi revolusi Prancis. Sebelumnya silahkan amati dulu gambar di samping. Ya, sudah kelihatan gambarnya? Gambar apa itu? Ya, gambar di samping adalah gambar ilustrasi penyerbuan penjara Bastille. Nah, apa itu penjara Bastille? Penjara Bastille itu adalah penjara sebagai simbol keabsolutusan Raja Prancis ketika itu. Jadi, siapa saja yang menentang kekuasaan raja nanti akan dimasukkan ke dalam penjara Bastille itu. Jadi, intinya penjara Bastille itu adalah penjara untuk tahanan politik di mana yang menentang kekuasaan raja. Oke, jadi dengan penyerbuan penjara Bastille ini menjadi penanda meletusnya revolusi Prancis. Oke, nah kita lanjut ke bagaimana sih keadaan di Prancis ketika itu, kenapa bisa muncul yang namanya revolusi Prancis. Jadi ketika itu Prancis pada abad ke-17 itu diperintah oleh seorang raja namanya Raja Louis XIV. Raja Louis XIV. Nah, ketika pemerintahan Raja Louis XIV, Prancis itu menerapkan pemerintahan yang monarki absolut. Apa itu monarki absolut? Monarki absolut, monarki itu sebuah kekerajaan absolut, itu tanpa batas. Jadi Raja Louis Raja Louis ke-14 itu kekuasaannya tanpa batas. Dia membatasi peran rakyat dalam pemerintahan. Makanya dia berkuasa secara semena-mena. Nah, Raja Louis ke-14 ini nanti hidupnya sangat bermewah-mewahan. Beliau membangun Istana Versailles di mana membutuhkan biaya yang sangat besar. Selain itu juga di Prancis ketika itu masyarakatnya itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama itu terdiri dari golongan bangsawan, kemudian golongan yang kedua itu terdiri dari golongan agamawan atau rohaniawan, sedangkan golongan yang ketiga ini ada 2,
golongan ketiga ini ada kaum bourgeois dan juga rakyat biasa. Kaum bourgeois itu adalah kaum pedagang, ya, kaum pedagang. Oke, nah latar belakang dari munculnya revolusi Prancis yang pertama itu karena tadi adanya ketimpangan sosial. Kemudian nanti juga kekuasaan raja yang absolut, kemudian juga terinspirasi dari revolusi Amerika dan juga ketika itu Prancis mengalami krisis ekonomi. Kan Raja Louis yang ke-14 itu kan hidupnya bermewah-mewah. Nah, keturunannya Raja Louis yang ke-15 itu juga hidupnya mewah-mewahan. Jadi ketika revolusi Prancis itu meletus, Prancis itu sedang dipimpin oleh Raja Louis ke-16, cucu dari Raja Louis ke-14. Nah, jadi dia mewarisi hutang raja sebelum-sebelumnya yang sangat besar. Makanya krisis ekonomi yang menjadi sebab khusus meletusnya revolusi Prancis. Oke, untuk jalannya revolusi Prancis silahkan dibaca. Saya beri waktu 15 menit. Nanti yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Nah, untuk jalannya revolusi Prancis tidak ada lagi yang ditanyakan ya. Oke, kita masuk ke dampaknya. Dampaknya yang pertama bagi dunia adalah munculnya paham liberalisme, demokrasi, dan juga munculnya ide sebuah negara berbentuk republik dan juga penghapusan feodalisme. Untuk Indonesia sendiri, dampak dari revolusi Prancis itu adalah memunculkan kaum liberal di Indonesia, di mana nanti di Indonesia mulai diterapkanlah yang namanya sistem tanam paksa. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Tugasnya silahkan nanti kalian tuliskan pendapat kalian, apakah masih ada dampak dari revolusi Prancis yang masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Untuk moral value-nya saya sampaikan untuk kalian yang nanti menjadi pemimpin, jangan pernah melupakan rakyat. Kalian yang menjadi pemimpin, bekerjalah untuk kepentingan rakyat, jangan menginjak-injak rakyat. Gitu ya, jangan pernah menjadi pemimpin yang absolut, yang tidak mau dikritik. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang revolusi Tiongkok. Tiongkok itu di mana? Nah, besok kita akan bahas. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.